cantik, gue sehat, gue happy, gue bersyukur dengan kehidupan gue. Semangat! Angel, lu ngapain? Narsis banget siang-siang. Loh. Nah ini nih yang salah nih. Tolong ya Heru, ini udah 2022. Masa lo gak ngerti sih kalau ini tuh afirmasi positif? Afirmasi positif? Iya. Emang itu apa, Angel? Jadi sumpah lo gak tau? Nggak tahu, Gaul sorry. banget deh Heru, lo main di mana aja ya Heru. Jadi afirmasi positif itu ngubah pola pikir kita, pemikiran kita gitu ya. Dari yang negatif jadi positif gitu dengan kalimat-kalimat yang kita percaya bahwa bisa mengubah gitu ya. Yang tadinya mikir negatif jadi positif gitu. Oh gitu. Iya, sometimes sih gue sering denger itu juga. Cuman gue nggak tahu ternyata bentuknya afirmasi positif itu kayak gitu, Angel. Kita coba bisa positive thinking gitu ya. Bener ya, banget sebetulnya. sih. Pernah gak sih lo kayak contohnya nih ya, kalau kita di kantor atau mungkin teman-teman gitu ya yang di kampus, di sekolahan gitu ya, ketika pakai sesuatu tiba-tiba ada orang lain yang kayak lo nggak oke deh pakai sepatu itu. Atau gue, ini pengalaman pribadi sih ya, ada temen gue yang kayak pakai lipstick waktu itu. Jadi ketika temennya itu bilang kalau ih kok lo pakai lipstick, abis itu temen gue yang tadi pakai lipstick tadi akhirnya ke toilet ngapus. Wow, jadi dia kayak nggak percaya diri gitu ya. Oke, berarti mungkin dia apa ya? Artinya afirmasi positif ini tuh lebih ke apa ya? Kita gimana bisa berpikir secara positif terhadap diri kita dan ya udah jangan dengerin dan jangan baper apa kata orang gitu kali ya. Bener banget. Gitu ya. Tapi dengan lo melakukan afirmasi positif ya, yang udah gue lakuin berapa bulan ini juga sih Her, kayak depan kaca gitu ya Her ya. Jadi kayak ya mungkin kalau lo ngeliat kok ngapain nih orang gitu ya. Iya. Tapi jujur deh sih, ketika lo ngelakuin ini, lo punya 1000 oksigen gitu loh yang deket-deket lo buat kayak oke deh, gue aman dengan apa yang gue pakai hari ini. Jadi ketika lo keluar rumah gitu ya, terus ada orang lain komen gitu tentang apa yang lo pakai, contohnya gitu, ya itu udah nggak ada masalah sih. Lo tetap akan nyaman dan lo tetap pede gitu loh. Iya. Wow, berarti impact-nya afirmasi positif ini luar biasa banget ya Angel ya. Dan dari cerita lu tadi, gue sebetulnya juga relate nih. Jadi kalau misalnya dari pagi gitu ya, kita bangunnya udah males-malesan, terus negative thinking gitu ya, terus mikirnya kayak paling nanti di jalan kena macet gitu ya, terus nanti paling telat gitu. Nah itu kadang tuh kalau misalnya gue seriusin gitu ya, gue mikir kayak gitu, itu tuh gue jadi kehilangan semangat gitu loh, Angel. Bener banget. Kayak sebenarnya kita tuh melakukan sesuatu hal ya, apapun itu sih sebenarnya, mau profesional, mau kehidupan pribadi, semua kan berawal dari niat ya. Betul. Dan berawal dari pikiran kita gitu ya. Gimana orang lain akan melihat kita jadi pribadi yang percaya diri, happy gitu ya, nyaman sama dirinya sendiri. Kalau kita aja sama diri kita nggak nyaman gitu, Her. Iya, setuju sih. Lo percaya nggak sih apa yang semua kita pikirin gitu ya, kalau itu positif akan berdampak gitu dalam kehidupan kita yang menghasilkan yang positif juga gitu, Her. Menurut lo penempatan afirmasi positif ini konteksnya seperti apa ya? Maksudnya gini, kalau apakah setiap melakukan semua aktivitas atau di aktivitas-aktivitas tertentu aja, Angel? Nah sebenarnya kita tuh nggak bisa ya ngelakuin afirmasi positif itu cuma sekali gitu. Nah, karena ini tuh ngomongin behavior ya, perilaku yang akan kita timbulin. Jadi kalau perilaku kan kayak contoh nih, harus sikat gigi setiap hari kan. Betul. Kayak udah bukan sesuatu yang kayak disuruh diminta, tapi pagi-pagi pasti sikat gigi gitu. Sesederhana itu kan. Nah itu kan jadi membentuk perilaku Heru seumur hidup gitu kan. Ya sama nih sebenarnya sama afirmasi positif. Kalau misalnya Heru cuma lakuinnya ya sekali-kali, kadang bolong-bolong gitu ya. Ya tadi impactnya, kalau ada orang lain yang tetap komen sama diri kita, ya diri kita jadi merasa insecure gitu ya. Jadi kalau lagi banyak kerjaan gitu ya, gue tuh kadang kayak underestimate diri gue sendiri, kayak gue bisa nggak ya ngerjain tugas ini sebanyak ini gitu ya, bisa nggak ya gue ngasilin output dari pekerjaan gue ini yang maksimal untuk atasan gue misalnya. Nah itu kadang tuh
di awal tuh gue langsung kayak udah minder sendiri gitu. Nah, menurut gue di kondisi seperti itu rasanya penting sekali kita menerapkan afirmasi positif yang kayak lu bilang tadi, Jal. Bener-bener, bahkan sebenarnya afirmasi positif kan ketika lo ngelakuin ini kayak tadi contoh misalnya ya di bangun tidur lah ya, terus bener. Sebelum udah kita selesain, udah kita maksudnya siap-siap nih gitu ya sebelum berangkat, terus kita udah oke nih ya, kayak tadi ya mungkin kalau di gue tadi itu kan berimpact ya kayak oke gue cantik, gue sehat, gue happy gitu ya. Jadi nanti ketika keluar ya tadi apapun yang kita lakuin seharian gitu ya, bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun orang komen tentang apa diri kita ya, once itu komen negatif kita cuma jadi ketawa karena ya emang bener sih gitu ya. Tapi kalau itu juga nggak bener kita juga nggak terluka karena kita tahu siapa kita sebenarnya gitu ya. Nah, Jel, tadi kan kita ngomongin kalau afirmasi positif itu lebih ke arah self talk kan. Kita kayak mengisi diri kita itu omongan atau ungkapan yang sifatnya itu memotivasi atau mungkin sifatnya itu yang positif gitu kan. Nah, gue penasaran nih, Jel. Kira-kira afirmasi positif ini bentuknya itu hanya dalam ungkapan untuk diri sendiri atau self talk tadi, atau ada bentuk yang lain ya, Jel? Ya beda orang beda kenyamanan gitu, apalagi mungkin self love-nya word affirmation gitu kan ya itu jadi dibutuhkan gitu ya untuk dia menangkal nih segala afirmasi yang negatif. Tapi ya Her ya, ada juga kan gak semua orang nih mungkin kok narsis banget sih lo yang kayak tadi awal-awal lo bilang ke gue. Ya mungkin dia juga nyamannya dengan dia ngetik nih kata-kata apa yang dia suka gitu ya untuk bisa nge-build kepercayaan dirinya, kebahagiaan dari dalam hatinya gitu ya, dan dia ditempel nih di pojok-pojok atau di tempat-tempat kamar yang bisa jadi nih kalau bangun tidur lo langsung lihat tuh kata-kata itu gitu ya. Wow, ini menarik banget sih, Jel. Jadi gue jadi banyak tahu tentang apa itu afirmasi positif, kemudian gue juga tahu ternyata afirmasi positif itu nggak hanya dalam bentuk self talk aja, tapi juga ada tadi dalam bentuk foto atau tulisan gitu ya, yang memang bisa menjadi stimulus kita untuk semangat menjalani aktivitas gitu ya. Oke, nah yang menariknya lagi, Injel, yang pengen gue tahu gitu ya, apakah self talk ini kita lakukan di saat misalnya lagi sedih aja atau di semua situasi? Ya harus setiap hari harus jadi behavior kita, karena gitu ya toxic tuh di mana-mana loh, Heru. Asalkan tahu ya kalau toxic itu nggak cuma ada di pikiran, tapi toxic activity, toxic people gitu ya. Betul. Ya tadi intinya kita membangun imun kita gitu ya. Nggak banyak loh gitu orang tuh konten sama dirinya. Banyak orang yang cantik, banyak orang yang pinter, banyak orang yang ganteng gitu ya. Ya tapi tadi dia nggak percaya sama dirinya gitu. Padahal mungkin orang lain lihat tuh dia udah wow banget gitu, Her. Gue setuju sih dengan statement lu tadi yang menyelesaikan dulu dengan diri sendiri gitu. Dan poin pentingnya yang tadi gue tangkap dari lu juga, kita itu harus bisa selalu positive thinking, dan tentunya kita juga bisa menyebarkan semua activity kita yang tentunya positif juga. Karena menurut gue kalau kita udah berpikirnya positif ya, Angel, segala sesuatu yang kita lakuin itu yang kayak lu bilang tadi itu bisa bisa terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan baik juga gitu. Nah, gue pengen tahu nih sebetulnya impact yang paling besar ataupun manfaat yang lu dapatkan dari activity ini apa sih sebetulnya? Yang kalau gue pribadi ya, yang tadi selainnya gue lebih agile gitu ya, sesuai sama siapa aja gitu ya, lebih bisa beradaptasi dengan cepat juga. Ya gue tuh gak gampang stres, sedih gitu loh, Her, terhadap perkataan orang terhadap diri gue atau judgement orang lain terhadap diri gue gitu. Jadi kalau misalnya ada momen gue di komen gitu ya, bodoh aja gitu di depan umum, sebenarnya tuh nggak mungkin, Her, nggak sakit tuh, nggak ada loh feedback yang membuat hati tidak terluka tuh nggak ada. Tapi harusnya dengan afirmasi positif ini membuat diri kita tahan terhadap segala feedback ya. Kalau itu tadi dirasa dengan kita udah nanya nih sama diri sendiri, oh ya itu kekurangan gue sih, ternyata orang lain sampai kena impactnya ya.
oke, saat ini gue harus mencoba nih buat lebih baik gitu ya. Bukan buat dia gitu, tapi buat gue jadi lebih baik gitu. Beda nih ya konteksnya. Kalau kita berubah karena orang lain tuh besok juga capek sih ya. Betul. Karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda juga gitu kan. Bener banget, tapi dengan gue-nya gitu yang mau jadi lebih baik tuh jadi beda gitu ya. Senternya kan di gue gitu ya. Terus juga gue nggak cepet sedih gitu. Harus sama perkataan ada kan. Kadang orang caranya tuh ngomong dengan sindiran halus gitu ya. Sarkas-sarkas dikit gitu ya. Betul. Ya ketawain aja gitu kan. Nggak perlu semua kita bawa baper dalam hati. Nanti ujung-ujungnya ketika aku pulang, wah nangis di bawah shower nih gitu kan. Benar. Padahal sebetulnya kalau yang tadi relate yang lu ceritain, kita lagi baperan nih sama temen gitu kan. Konteksnya mungkin di luar pekerjaan. Karena kita terlalu baper banget dan kita nggak bisa melihat dari sudut pandang yang positif, akhirnya kebawa-bawa ke kerjaan gitu kan. Dan akhirnya semuanya berantakan, ya nggak sih kayak gitu? Bener banget itu Seher. Ya tadi juga impactnya lain, ya dengan lo tadi nggak stres, lo jadi pribadi yang lebih bahagia. Dan akhirnya lo nyaman gitu Her sama diri sendiri. Ya pantesan gue ngeliat tadi lo main handphone gitu kan, ngucapin diri lu sendiri, gue cantik, gue ini, gue kayak ngeliat, Angel kenapa ya gitu. Jujur sih gue nggak ngeh kalau ada lo di samping gue, kalau ada kayaknya gue nggak ngelakuin deh. Oh ternyata itu bagian dari afirmasi positif ya. Bener banget sih Her. Ya tapi semoga ya Her yang kita obrolin saat ini ya, ngomongin afirmasi positif gitu ya, untuk jadi imun terhadap toxic tadi ya, people, activity, apapun pemikiran kita gitu. Kadang orang lain gak ada yang bilang kita jelek sih, tapi kita suka bermain sama pemikiran kita sendiri kan ya. Betul. Ya tapi semoga yang kita informasiin ternyata di luar sana juga banyak kan ya yang merasa kayak dirinya tuh tadi kurang gitu, atau ternyata suka masih membanding-bandingkan sama orang lainnya. Coba deh dilakuin afirmasi positifnya secara konsisten dan semoga bisa jadi imun yang baik gitu ya untuk diri kamu sendiri. Nah, aku juga berharap teman-teman semuanya yang menonton pada hari ini juga bisa menyebarkan semangat positif, perilaku positif, dan tentunya juga semua kegiatan yang positif ke keluarganya, ke teman-teman kerjanya, atau bahkan mungkin ke partner hidupnya gitu ya, atau pacarnya gitu, supaya kita bisa menyongsong tahun 2022 yang lebih baik lagi. Nah bener banget Hero, jangan lupa juga ya untuk terus menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai apresiasi untuk tumbuh bersama. Jangan lupa subscribe channel YouTube Satu Indonesia untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. See you! Bye!